Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felix Muhammad dari kelas AB 4601 akan menjelaskan rangkuman buku OJK yang berjudul Program Pensiun. Latar belakang. Banyak yang belum menyadari bahwa kehidupan setelah tidak bekerja lagi itu masih panjang. Apabila masih mempunyai tanggungan keluarga, banyak orang yang masa produktifnya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan baik. Namun, setelah masuk ke pensiun tergantung pada orang lain, karena tidak memiliki penghasilan, tabungan, investasi, maupun jaminan pensiun. Idealnya, pada masa aktif bekerja sekitar usia 22 hingga 58 tahun, selain mencukupi kebutuhan hidup, seseorang juga perlu menyiapkan tabungan untuk masa setelah tidak aktif bekerja atau pensiun hingga meninggal dunia. Salah satu sumber penghasilan pasif yang bisa diterima setelah berhenti bekerja atau pensiun adalah uang yang diterima dari dana pensiun. Apabila sewaktu masih bekerja telah menjadi peserta dana pensiun. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013, tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap dana pensiun baru 2,8%, sedangkan kepesertaannya hanya 1,8%. Peserta dana pensiun di Indonesia hanya membayar iuran untuk dana pensiun rata-rata sekitar 3% dari penghasilannya, yang sangat kecil dibandingkan dengan Malaysia, yaitu sebesar 12%. Oleh karena itu, maka kesejahteraan para pensiunan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia ataupun negara lain yang masyarakatnya sudah lebih sadar terhadap tabungan untuk pensiun. Agar jumlah masyarakat Indonesia yang masa depannya bisa lebih mandiri dan sejahtera, maka diperlukan perluasan edukasi, penyiapan tabungan jangka panjang, terutama dana pensiun. Karena masa pensiun itu akan tiba di masa tua, maka persiapan mental dan finansial sangat diperlukan sejak dini, dan paling lambat sejak mulai masa produktif atau mulai berpenghasilan. Para mahasiswa sudah harus mempersiapkan mental dan perencanaan keuangan termasuk memikirkan ketika mereka sudah mulai berkarya akan menjadi peserta dana pensiun agar masa tuanya bisa lebih terjamin. Pengertian pensiun. Orang dengan latar belakang yang berbeda akan mengartikan pensiun dengan versinya masing-masing. Bagi profesional, seperti dokter, pengacara, pemain bola, sepak bola, seniman, pensiun diartikan berhenti dari kegiatan profesinya dan selebihnya menikmati kehidupannya. Mereka bisa pensiun kapan saja, tidak ada ketentuan umur berapa harus pensiun, dan mereka memiliki berbagai alasan, misalnya ketika mereka sudah bosan, sudah lelah, tidak kuat, ataupun fokus dengan hobi dan atau keluarga. Namun, bagi karyawan atau pekerja, istilah pensiun umumnya diartikan sebagai berhenti bekerja, karena sesuai ketentuan telah mencapai batas usia tertentu. Usia tertentu ini tergantung aturan di institusi atau tempat kerjanya masing-masing dan jenis keahliannya. Ada yang pensiun pada usia 46, 65, 56 tahun, 58, 60, 65, atau bahkan ada yang hingga berusia 70 tahun. Karyawan juga bisa diberhentikan karena sakit berkepanjangan, sehingga tidak bisa melanjutkan pekerjaan yang disebut sebagai ujur, sehingga terpaksa pensiun sebelum waktunya. Namun, terdapat juga pensiun yang dikarenakan oleh keadaan tertentu, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk pensiun lebih awal, yang selanjutnya disebut sebagai pensiun dini. Karyawan yang mengambil pensiun dini biasanya mendapat pesangon, dan mereka masih mempunyai kesempatan bekerja lagi di tempat lain, atau menjalankan profesi lain, dan mempunyai kesempatan untuk pensiun kembali. Bagi petani, pedagang, tukang, dan yang lain. Pensiun dapat diartikan sebagai telah berhenti dari profesinya dan berganti profesi atau berhenti bekerja.
Pentingnya program pensiun. Di, di usia tua, ketika kita tidak bekerja lagi dan biaya hidup masih tinggi, pengeluaran tidak terduga sering muncul. Biaya pangan mungkin harusnya bisa dikurangi sedikit. Biaya listrik terpaksa harus lebih hemat. Biaya papan berkurang karena lebih jarang mengecat rumah walaupun rumah makin tua dan perlu perawatan. Begitu pula biaya sandang yang juga dapat dikurangi dan biaya sosialisasi bisa diturunkan. Makin tua, tentunya kesehatan makin menurun dan seringkali memerlukan biaya kesehatan yang lebih besar. Biaya kendaraan bagi yang mempunyai kendaraan mengalami sedikit penurunan. Secara total, biaya setelah biaya pensiun bisa turun 0 sampai 40%. Kemudian ini ada ilustrasi perjalanan hidup ketika masa masih kuliah, masa sekolah dan kuliah, semua perlu biaya. Jadi orang tua, beasiswa ataupun santunan. Dan kita harus menghemat dan menabung. Ketika masa produktif, sudah mulai usaha dan berpenghasilan sendiri. Terus sudah mencukupi biaya dan resiko hidup sendiri. Kita bisa memenuhi keinginan punya keluarga, kendaraan dan rumah. Terus kita juga perlu menghemat, menabung, investasi untuk dana untuk masa tua. Ketika masa pensiun atau masa tua, kita akan mendapatkan penghasilan dan kesehatan yang menurun. Terus, biaya hidup semestinya menurun tetapi masih tinggi. Kemudian, penghasilan pasif dari tabungan, investasi, dana pensiun. Dan mudah apabila penghasilan pasif mencukupi kebutuhan dan keinginan. Sumber keuangan mandiri untuk masa tua. Sumber keuangan mandiri dapat bersumber dari tabungan, kekayaan barang, hasil investasi, asuransi, dan uang yang diterima dari lembaga penyelenggara program pensiun. Berikut sumber kekayaan untuk di masa tua. Yang pertama, tabungan uang di bank. Tabungan pribadi berasal dari inisiatif pribadi yang sengaja disisihkan dari penghasilan atau sisa penghasilan, dengan alasan penghasilan sering tidak mencukupi kebutuhan biaya. Maka sebagian masyarakat tidak sempat menabung uang di rumah selain mempunyai risiko hilang juga sangat rendah diambil dan digunakan untuk keperluan lain. Tabungan berupa uang umumnya disimpan dalam rekening bank. Dan apabila tabungan tersebut terdapat kelebihan, maka sebagian akan dipindahkan ke dalam bentuk deposito atau sejenisnya. Tabungan mendapatkan imbalan atau bunga yang umum lebih rendah dari inflasi sehingga nilainya bisa turun. Apabila tabungan sudah terkumpul banyak, maka keinginan untuk membeli sesuatu akan semakin besar, termasuk keinginan untuk membagi kepada keluarga, sehingga tabungan tersebut perlu sebagian dialihkan ke investasi. Kemudian yang kedua, tabungan berupa barang. Tabungan berupa barang, ada yang bisa mudah terjual dan ada yang sudah terjual. Ada yang nilainya terus naik dan ada yang nilai terus turun atau terdepresiasi. Diperlukan keahlian untuk memilih barang sebagai tabungan. Sebagai contoh yaitu logam mulia, yaitu merupakan salah satu tabungan yang dimaksud. Emas atau perhiasan merupakan salah satu bentuk tabungan yang barang yang layak. Tantangan menabung dalam bentuk barang adalah menabung secara rutin atau berkala. Yang ketiga, tanah atau bangunan. Tanah atau bangunan yang di lokasi yang bagus merupakan tabungan yang baik karena lebih mudah lebih mudah dijual atau dapat digunakan kegiatan produktif. Pada saat barang akan dijual atau diuangkan, nilainya tergantung kepada pasar saat itu. Kasus yang sering dijumpai di beberapa pensiunan, mereka seringkali sudah terlalu sayang dengan barangnya atau beralasan barangnya sedang digunakan sehingga enggan untuk menjualnya. Yang keempat yaitu hasil investasi real. Investasi real bisa berupa berdagang, bertani atau berternak, memproduksi barang, usaha berbagai jasa dan sebagainya.
tergantung dengan kemampuan pengelolaannya. Investasi di sektor real ini bisa sangat menguntungkan dengan hasil yang besar, namun bisa rugi atau bangkrut. Tidak semua orang memiliki bakat atau minat untuk menjalankan investasi real. Meskipun demikian, tidak semua orang menjalankan investasi real bisa menikmati hari tuanya dengan sejahtera karena hasil investasi kurang memadai dan tabungan tidak mencukupi. Bagi yang mempunyai bisnis real yang berhasil dan bisa memberikan penghasilan yang besar, maka biaya hidupnya akan mudah teratasi. Selanjutnya, yang kelima, hasil investasi di pasar modal atau pasar uang. Investasi di pasar modal bisa dalam bentuk saham, reksadana, dan obligasi. Sedangkan investasi di pasar uang yang umum sering dipilih masyarakat yaitu adalah deposito dan menyimpan dalam bentuk mata uang asing yang nilainya naik melebihi inflasi. Yang keenam yaitu asuransi. Santunan asuransi umumnya diterimakan secara sekaligus sehingga diperlukan kepandaian dan kedisiplinan untuk mengelola uang selanjutnya. Yang ketujuh, uang atau manfaat pensiun dari lembaga penyelenggara pensiun. Manfaat pensiun ini mengandung unsur tabungan, pensiun, dan asuransi. Kemudian, jenis program pensiun. Yang pertama ada program pensiun manfaat pasti atau bisa disebut PPMP, yaitu manfaat pensiun yang akan didapatkan diterima ditentukan sebelumnya dalam suatu formula tertentu. Contohnya pada siklus yang terdapat gambar di sini yaitu yang pertama, peserta membayar iuran normal dan peserta membayar iuran ke penyelenggara program pensiun. Namun, apabila kekayaan bersih program pensiun lebih rendah dari kewajiban aktuaria, maka pendiri atau pemberi kerja harus menambah iuran agar kekayaan bersih minimal sama dengan kewajiban aktuaria dengan cara membayar iuran tambahan. Kewajiban aktuaria adalah total dana yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban pembayaran manfaat pensiun hingga pensiunan habis, dihitung dengan nilai sekarang. Kekayaan program pensiun harus diinvestasikan dan hasil investasinya setelah dikurangi dengan biaya-biaya, baik biaya investasi maupun biaya operasional, akan menambah kekayaan program tersebut. Yang ketiga yaitu manfaat pensiun dibayar sesuai yang telah diatur dalam peraturan dana pensiun masing-masing dana pensiun. Kemudian selanjutnya ada program pensiun iuran pasti atau disebut PPIP, yaitu manfaat pensiun berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. Besar manfaat pensiun tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh penyelenggara program pensiun. Selanjutnya, penyelenggara program pensiun melakukan investasi untuk pengembangan dana pesertanya dan masing-masing di peserta diberikan rekening pribadi, akumulasi iurannya, dan hasil investasinya bisa dicek secara berkala. Keterangan gambar siklus pada PPIP yaitu yang pertama, pemberi kerja dan peserta membayar iuran ke penyelenggara program pensiun. Tanggung jawab memberi kerja selesai dengan membayar iuran, peserta memiliki buku catatan tentang iuran. Aset program pensiun terdiri dari total aset, dikurangi biaya-biaya operasional, dan sisanya adalah iuran untuk peserta dan hasil pengembangannya yang didistribusikan kepada rekening peserta secara proporsional. Yang kedua, iuran yang masuk kemudian diinvestasikan. Hasil investasi harus dikembalikan ke program pensiun. Setelah dikurangi, biaya operasional dicatatkan ke rekening masing-masing peserta secara profesional. Yang ketiga, manfaat pensiun dibayar sesuai dengan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya setelah dikurangi biaya operasional secara proporsional. Penyelenggara program wajib pensiun. Program pensiun wajib dicanangkan oleh negara dan lembaga yang didirikan oleh negara.
PNS atau ASN, anggota TNI dan Polri, dan pegawai Kementerian Pertahanan dan Keamanan diberikan program pensiun yang dijamin oleh negara yang diselenggarai melalui PT Taspen dan PT Asabri. Sedangkan bagi seluruh pekerja pemerintah juga diwajibkan memberikan jaminan program pensiun melalui BPJS Kerjaan. Jenis program pensiun adalah program pensiun pas program pensiun, manfaat pasti PMPP, dan kecukupan dananya oleh negara. Berikut merupakan lembaga program pensiun wajib. Yang pertama, PT Taspen. Penyelenggara program pensiun yang pertama adalah PT Taspen, yang mengkhususkan bagi pegawai negeri sipil dan seluruh pegawai negeri sipil wajib menjadi pesertanya. PT Taspen erat kaitannya dengan Badan Kepegawaian Negara yang mengurusi administrasi dan gaji pegawai negeri sipil, serta Kementerian Keuangan untuk masalah pembayaran iuran pendanaan dan manfaat pensiun pegawai negeri sipil. Program kesejahteraan PNS dikelola oleh PT Taspen sendiri dari program tabungan hari tua dan program pensiun. Tabungan hari tua adalah suatu program asuransi terdiri dari asuransi diri guna yang dikaitkan dengan usia pensiun, ditambah dengan asuransi kematian. Kemudian, pensiun atau manfaat pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh peserta pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan mengenai iuran di PT Taspen sejalan dengan potongan iuran yang diberlakukan bagi pegawai negeri sipil. Untuk sementara ini, PT Taspen hanya mengelola iuran yang dapat dari pemotongan gaji pokok pegawai. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai apabila dia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri dengan memenuhi ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, telah mencapai usia minimal 50 tahun dan mempunyai masa kerja minimal 20 tahun, kecuali bila ada penghapusan posisi atau tidak bisa ditambung lagi, maka masa kerja minimal adalah 10 tahun. Yang kedua, dinyatakan sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa bekerja lagi sewaktu dalam menjalankan kewajiban tugasnya. Yang ketiga, jika tidak sedang menjalankan kewajiban, kemudian sakit berkepanjangan, maka harus mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun. Kemudian selanjutnya ada PT Asabri. Selain sebagai penyelenggara program pensiun, seperti halnya PT Taspen, PT Asabri memberikan produk layanan bagi anggota TNI dan Polri dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan berupa yang pertama, santunan asuransi. Santunan yang diberikan kepada para peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun. Yang kedua, santunan nilai tunai asuransi. Santunan yang diberikan kepada para peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun. Santunan risiko kematian. Santunan yang diberikan kepada para peserta yang meninggal dalam dinas aktif. Kemudian ada santunan risiko kematian. Santunan yang diberikan kepada para peserta yang meninggal dalam dinas aktif. Yang keempat, santunan risiko kematian khusus. Santunan yang diberikan kepada peserta gugur atau tewas dalam menjalankan tugas negara. Yang kelima, santunan biaya pemakaman. Santunan yang diberikan kepada para peserta pensiunan yang meninggal dunia. Yang keenam, ada santunan cacat karena dinas, yaitu santunan yang diberikan kepada peserta akibat tindakan langsung lawan maupun bukan tindakan langsung lawan dan atau dalam tugas kedinasan bagi prajurit TNI. Yang ketujuh, santunan cacat bukan karena dinas. Santunan yang diberikan kepada peserta yang terjadi dalam masa kedinasan bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai negeri sipil
Kementerian Perhubungan atau Polri. Yang kedelapan, santunan biaya pemakaman istri atau suami. Santunan yang diberikan kepada peserta asabri aktif atau pensiunan, peserta atau ahli waris dalam hal suami atau istri, peserta atau pensiunan, peserta meninggal dunia. Yang kesembilan, santunan biaya pemakaman anak. Santunan yang diberikan kepada peserta dalam hal anak, peserta atau pensiunan, peserta meninggal dunia. Koordinasi dan pengelolaannya dilakukan antara PT Asabri, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, serta Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.